Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hakim Mulyanto dari kelas Perbankan Syariah 2A dengan NIM 22523135. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Baik, langsung saja. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Ianti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya Mangkubuwono II, daripada lungguh atau tahta, saya dikurangi lebih baik. Buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Akhirnya diberi sangu 3.000 rial. Ini jatah untuk makan anak buahmu, silahkan pergi, jawab Pakubuwono II. Kemudian malamnya ia pergi. Sejak saat itulah pecah peperangan Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harding, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harding melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harding bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasaan di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksanakan dan nota tersebut disampaikan kepada Mangkubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mossel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta.
Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah palihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sunan Hamengkubuwono I. Yang kedua adalah bahasa Jogja. Jogja meneruskan dialek yang disebut bahasa Bagongan. Bahasanya antara Surakarta dan Yogyakarta juga punya identitas. Kalau yang satu ada inggih atau iya untuk Surakarta, yang satu ada injih iya untuk Yogyakarta. Kemudian tari bila Surakarta untuk gerakan gagahan hingga ke atas membuka ketiak. Yogyakarta cukup sampai dada hingga sampai menggunakan penutup kepala yang disebut blangkon. Yogyakarta menggunakan benjolan di belakang. Surakarta cukup dengan krepes atau datar. Masyarakatnya itu lalu pilah atau terpecah dalam hal penampilan atau gaya dan klaim antara wong Solo dan wong Jogja. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentenan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diajak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja, sekelilingnya wilayah Solo. Ada beberapa wilayah Solo, sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga Trah Pakubuwono turut menurut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.